adik-adik, bersyukur sekali kita bisa beribadah kembali. Nah, sebelum memulai ibadah kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita mau ucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Maka kita mau ke satu lagu pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan. Kami sebentar lagi mau mulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Nah, kita hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya.
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulangi sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh girang, oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik ya. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Udah lama nggak jumpa ya? Nah, kakak harap nggak lupa ya sama nama kakak siapa. Bagi yang belum kenal kakak namanya siapa, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama kakak, Kak Susi. Nah, adik-adik, minggu lalu kita udah dengar cerita tentang Ruth yang memungut gandum. Terus, minggu ini kita mau dengerin cerita tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kakak kasih tahu ya. Kita mau dengarkan cerita tentang Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Kakak yang pimpin, yuk kita doa. Ambil sikap doanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada suatu pagi Bapak Isai yang sudah tua duduk di depan rumahnya. Karena ia sudah tua maka ia tidak perlu bekerja lagi. Karena anak-anak lelakinya semua sudah besar. Mereka yang besar akan bekerja di ladang dan yang kecil akan mengembalakan domba-domba di padang. Waktu Bapak Isai mengangkat muka, ia melihat seorang tamu datang ke kota Bethlehem. Tamu itu seorang bapak yang sudah tua, dan di belakangnya ada seorang hamba yang mengiring seekor lembu muda. Bapak Isai kemudian berdiri bersama dengan beberapa orang di kota Bethlehem, dan mereka menemui tamu itu. Oh, Bapak Samuel. Betul. Itu adalah Nabi Samuel yang dikirim oleh Tuhan ke kota Bethlehem di hari itu. Ada keperluan apa Bapak Samuel datang mengunjungi kami? Apakah ada berita selamat? Karena memang bangsa Israel sedang berperang dengan musuh-musuhnya, apalagi Raja Saul yang sudah tua. Mereka bukan lagi pasukan yang kuat. Kalau mereka berperang, mereka seringkali hampir kalah. Ya, aku membawa berita selamat. Aku datang ke sini untuk mempersembahkan korban. Kau Isa, serta anak-anakmu akan datang untuk ikut dalam upacara itu.
Persiapkanlah hatimu untuk pertemuan yang akan diadakan di rumahmu. Dengan segera Isai memanggil anak-anaknya. Isai menyuruh mereka bersiap-siap untuk mengikuti upacara yang akan diadakan oleh Nabi Samuel. Hanya ada satu yang dilupakan pada saat itu. Nah, anak yang paling bungsu yang sedang menggembalakan domba di padang. Mereka tidak mengajak anak bungsu itu bersama-sama untuk pergi. Biarkan saja dia masih kecil, belum pantas untuk ikut. Waktu acara korban sudah dimulai, ternak untuk korban sudah siap. Semua menantikan petunjuk dari Bapak Samuel. Panggillah anakmu satu persatu, supaya aku dapat mengenal mereka. Samuel tahu bahwa salah satu dari mereka akan dipilih menjadi raja menggantikan Raja Saul. Anak pertama Eliab masuk. Nah, waktu Samuel melihat Eliab yang tinggi dan berwibawa, dalam hati Samuel berkata, Pasti ia yang dipilih Tuhan Allah. Namun Eliab mengingatkan Samuel pada saat pertama dipilih menjadi raja, tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel, Jangan pandang perwarakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Kemudian setelah itu Abinadab anak kedua masuk. Ia hampir mirip seperti Eliab. Tetapi Samuel tahu dalam hatinya Tuhan menolak Abinadab. Orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Setelah itu, Syama masuk tapi bukan dia yang dipilih oleh Tuhan. Anak keempat, kelima, bahkan sudah 7 anak Isai lewat, tak seorang pun yang dipilih oleh Tuhan. Samuel tahu akan hal itu, sehingga akhirnya ia bingung. Dalam hatinya ia bertanya kepada Tuhan, Yang manakah Tuhan orang yang kau pilih untuk ku urapi? Lalu Samuel bertanya kepada Isai, Hanya inikah semua anakmu? Oh, masih ada lagi Tuan, tapi ia paling bungsu, masih sangat muda, dan ia sekarang sedang menggembalakan domba di padang. Cepat panggillah dia, sebab kita tidak akan mulai upacara ini sebelum ia datang ke sini. Isai pun segera menjemput Daud. Akhirnya upacara tidak bisa dimulai karena harus menunggu kedatangan Daud. Semua kakak Daud saling berbisik. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi saat Daud sudah datang. Mereka juga kecewa karena tidak ada satupun dari mereka yang dipilih menjadi raja. Setelah menunggu beberapa lama, tiba-tiba seorang anak muda datang dan masuk dengan ragu-ragu. Ia terlihat cakap, ia memakai pakaian yang sederhana. Nah, itulah Daud, anak bungsu Bapak Isai. Daud bertanya dengan hormat pada ayahnya, Ada apa sehingga ayah memanggil saya? Sementara Samuel memperhatikan Daud, Tuhan berkata dalam hati Samuel, Ialah orangnya, berdiri dan urapilah dia, karena dialah orang yang kupilih. Kemudian Samuel berdiri dan mengambil sebuah tanduk berisi minyak dan mencurahkan ke atas kepala Daud. Lalu Samuel berkata kepada semua orang yang ada di situ, Sekarang kita boleh bersukaria dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, karena ia telah memilih dan mengurapi seorang yang akan memimpin Israel. Isai dan kakak-kakaknya Daud terkejut mendengar perkataan Samuel. Tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menurut dan ikut upacara persembahan korban kepada Tuhan. Pada malam hari, Samuel berangkat lagi ke Betlehem menuju Ramah. Hatinya tenang karena tugasnya sudah dilaksanakan. Dalam hati Samuel berkata, Memang Tuhan memilih anak yang bungsu, yang masih muda untuk melayani dia.
tetapi Tuhan tidak pernah salah. Nabi Samuel teringat kembali pada masa mudanya sendiri, waktu Tuhan memanggilnya sebagai seorang anak. Ia lalu pulang ke kotanya sambil memuji Tuhan. Halo adik-adik. Nah, kita tadi udah selesai mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, kita udah dengerin tentang Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Nah, kira-kira dari cerita tadi kita bisa ambil pelajaran apa? Ayo. Nah, kasih tahu ya. Dari cerita tadi kita bisa belajar gimana kita menjadi seorang anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan juga memiliki hati yang tulus. Nah, seperti Daud yang sangat mengasihi Tuhan, Tuhan pilih menjadi raja. Begitu juga dengan kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita juga harus taat akan firman Tuhan. Kita juga harus menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita loh. Tuhan mengasihi kakak dan juga adik-adik semua, ya. Nah, oke, sekarang kita udah dengar firman Tuhan, kita mau doa ya. KKN pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah pimpin kami dalam mendengar firman Tuhan. Kiranya kami boleh belajar bagaimana menjadi seorang anak yang baik, anak yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua waktu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau belajar seperti Daud yang taat dan mau mengasihi Tuhan. Tapi sebelumnya kamu menanya, pernah lihat pelangi nggak? Kalau lihat bintang di langit sama bunga, pernah nggak? Nah, mereka indah bukan? Indah ya pasti. Nah, tapi ada yang lebih indah, yaitu kasihnya Yesus. Nah, kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Kasih Yesus Indah Oh Indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita ulangi sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, ibadah kita selesai sampai di sini. Tapi sebelum ibadah kita selesai, kita mau ke satu pujian lagi yang mengatakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kembali hari ini. Kiranya Kau berkati ibadah kami selanjutnya ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.